Halo semuanya, selamat datang di video pendek untuk menjelaskan Multi-Criteria Decision Analysis or MCDA. Saya Tevan, dan di sini saya tidak sendiri. Ada Mbak Alia, ada Mbak Elvira, ada Mbak Ambar, dan juga Mbak Lisa. Kami dari ODP BNI Batch 238. Di sini kami akan menjelaskan kepada teman-teman caranya untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria yang cukup banyak. Nah, jadi apa itu Multi-Criteria Decision Analysis? Mari kita simak penjelasan dari Mbak Alia. Halo, MCDA atau Multi-Criteria Decision Analysis adalah istilah umum untuk alat dan metodologi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang berkriteria banyak. Secara umum, kita sebagai manusia, sebagai pengambil keputusan mengikuti alur yang sama. Yang pertama, kita menentukan kriteria sebagai dasar tujuan. Yang kedua, kita menentukan juga alternatif untuk tujuan kita itu. Dan yang ketiga, kita mulai meranking kriteria mana yang penting untuk tujuan itu. Dan yang terakhir, kita juga memberi ranking alternatif untuk setiap kriteria yang sudah kita buat. Nah, di video ini kita akan menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk melakukan MCDA. AHP dikembangkan di tahun 70-an dan sering banget dipakai untuk mengambil keputusan yang berkriteria banyak. Dalam AHP ada problem hierarchy atau hierarki masalah yang terlihat bertingkat-tingkat seperti di gambar. Maka langkah pertama dalam AHP adalah membuat hierarki seperti ini. Yang pertama, kita perlu menentukan tujuan atau goals atau sesuatu yang ingin kita capai. Nah, dalam menentukan goals ini kita perlu paham konteks tujuan atau permasalahan kita ini seperti apa. Nah, setelah kita tahu konteks kita apa, kita bisa menentukan kriteria yang pas dengan konteks tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah kita juga menentukan alternatif-alternatif apa yang tersedia yang sesuai dengan konteks atau kriteria tersebut. Kita juga bisa nih menentukan keputusan secara bersama-sama. Di sini kriteria dan alternatif bisa ditentukan sesuai sudut pandang masing-masing. Supaya teman-teman lebih mengerti penggunaan HAP, kita akan memberikan contoh yang akan dijelaskan oleh Kak Tasya. Halo teman-teman, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus mengetahui apa saja yang sebenarnya menjadi permasalahan kita. Sebagai contoh, kita mengambil case mengenai permasalahan menikah dengan orang yang tepat. Tahapan yang pertama yaitu kita melakukan brainstorming, di mana kita mengemukakan ide-ide kriteria yang kita harapkan dari pasangan kita. Selanjutnya, kita membuat prioritas ataupun vote yang biasanya digunakan oleh kelompok, sehingga menghasilkan top-top kriteria. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu kita melakukan evaluasi. Apakah kriteria tersebut memiliki dampak terhadap tujuan kita ke depannya dan bagaimanakah cara mengukur kriteria tersebut? Nah, untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Ambar. Setelah tadi kita mendapat kriteria apa saja yang diinginkan, selanjutnya kita menentukan alternatif solusi yang dapat dipilih. Mari kita melakukan brainstorming alternatif yang dianggap dapat menjadi solusi. Nah, sama seperti kriteria tadi, selanjutnya kita harus memprioritaskan alternatif tersebut yang sekiranya kita inginkan atau dalam konteks kelompok yang memiliki vote terbanyak. Selanjutnya, kita evaluasi alternatif yang dimiliki tadi berdasarkan tingkat ketersediaannya dan juga kemampuan untuk menggapainya. Pada tahap ini didapatkan alternatif yang mungkin dapat dilakukan, baru kita akan melakukan analisis untuk menghubungkan dan juga menimbang alternatif yang didapat berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Nah, selanjutnya untuk mengukur akurasi dari alternatif dan kriteria yang telah kita prioritaskan, kita dapat menggunakan sebuah situs bernama 123ahp.com, yang mana situs ini menghasilkan output berupa persentase konsistensi ratio atau CR dengan persentase CR yang baik itu kurang dari 10%. Langsung saja ya, kita coba bagaimana caranya. Pertama, ketikkan pada browser 123hp.com. Kemudian, pada laman utama, pilih New Model. Nah, selanjutnya, pada kolom My Title, ketikkan apa yang menjadi goals dan tujuan kita. Sebagai contoh pada Miro tadi, goals dan tujuan kita adalah menentukan siapa orang yang tepat untuk mendampingi kita nanti. Nah, kita dapat tentukan, kita dapat ketikkan, kamu orang yang tepat. Lalu kemudian pada My Alternatif, kita ketikkan alternatif yang telah menjadi prioritas kita. Sebagai contoh pada Miro tadi, alternatif yang menjadi prioritas kita itu adalah Ridwan Kamil, Hamis Daud, dan juga Tono. Lalu selanjutnya pada kolom My Kriteria, kita ketikkan apa kriteria yang menjadi prioritas kita. Sebagai contoh pada Miro tadi, kita telah menentukan kriteria seiman, kemudian open-minded, family man, dan juga rajin ibadah yang menjadi kriteria prioritas kita.
lalu kemudian klik next ya. Nah, pada halaman ini kita diminta untuk menentukan preferensi kriteria sesuai dengan diri kita. Kemudian kita berikan bobot kriteria-kriteria yang menjadi preferensi kita. Nah, sebagai contoh kamu dapat melihat pada halaman ini ya. Lalu klik next. Nah, pada halaman selanjutnya ini kita diminta untuk menentukan alternatif yang sesuai dengan kriteria rajin ibadah. Berikan bobotnya, lalu kemudian klik next. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita diminta untuk menentukan alternatif yang sesuai dengan kriteria dari open-minded. Berikan bobot, alternatif mana yang sesuai dengan kriteria open-minded, lalu klik next. Masih sama seperti sebelumnya, kita diminta untuk menentukan alternatif yang sesuai dengan kriteria family man. Berikan bobotnya dan kemudian klik next. Nah, untuk kriteria seiman, kita anggap bahwa alternatif di sini sesuai dengan kriteria seiman, maka kita berikan bobot yang sama. Kemudian klik next. Lalu, pada tampilan result ini, kita dapat melihat pilihan mana yang paling tepat untuk kita. Dapat dilihat bahwa Hamis Daud merupakan pilihan yang tepat untuk kita, dan kriteria seiman merupakan kriteria yang paling penting untuk kita. Mengapa Hamis Daud itu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk kita? Karena berdasarkan struktur ranking, Hamis Daud itu memiliki ranking kriteria seiman dan open-minded serta family man yang cukup besar dibanding alternatif-alternatif lainnya. Dan dapat dilihat pada halaman ini current ratio-nya itu sebesar 0,09, yang artinya persentase current ratio ini menunjukkan pilihan kita adalah pilihan yang baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Stefan. Nah, teman-teman, di website 123ahp.com ini kita juga bisa melihat benefit yang didapat dari alternatif yang kita miliki tadi dikomparasikan terhadap cost atau effort yang akan kita keluarkan. Nah, let's say Ridwan Kamil memiliki price atau effort sebesar 400, lalu Hamis Daud memiliki price atau effort sebesar 350, dan juga Tono memiliki price atau effort sebesar 250. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya tetap Hamis Daud yang menjadi pilihan utama karena memang cost yang dikeluarkan tidak jauh berbeda daripada Tono dan Ridwan Kamil. Nah, teman-teman, segitu aja video tentang multi-criteria decision analysis dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!